Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ibu juga alhamdulillah kabar baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan kepada KM pimpin doa terlebih dahulu. Amin. Oke, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Doni, hadir. Tina, hadir. Dion, hadir. Oke, semuanya hadir semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sebelumnya ada yang masih ingat minggu kemarin membahas apa? Ya, betul Doni. Minggu kemarin kita membahas tentang haji. Apa itu haji? Haji berasal dari kata hajjah, yang artinya berziarah ke Baitullah. Ya, betul. Haji itu wajib bagi yang mampu. Nah, apa saja sih syarat wajib haji? Yang pertama yaitu beragama Islam, betul. Yang kedua, berakal, betul. Berakal sehat. Yang ketiga, balig atau ya, betul. Yang keempat yaitu merdeka. Ya, dan yang terakhir yaitu kuasa atau mampu. Berarti kalian masih ingat ya materi kemarin tentang haji? Ya. Baik, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang kurban. Di sini Ibu akan menampilkan gambar. Silahkan kalian amati dua gambar ini, lalu membuat komentar atau pertanyaan mengenai dua gambar tersebut. Silahkan yang ingin menjawab mengenai gambar ini. Ya, silahkan kamu Doni. Iya, betul. Gambar yang pertama yaitu sedang mempraktekkan menyembelih kurban. Kenapa disebut menyembelih kurban? Ya, betul. Itu disebut kurban karena ada seorang bapak-bapak yang memegang kertas. Kertas tersebut mendeskripsikan bahwasannya hewan kurban tersebut atas nama Dr. Burhan. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Doni. Lalu gambar yang kedua apa? Iya, Tina, silahkan kamu menjawab. Iya, betul. Di sana terdapat hewan domba. Hewan dombanya dikasih nama. Jadi untuk membedakan bahwasannya itu udah ada yang punya. Ya, betul. Oke, tepuk tangan untuk Tina. Nah, mengenai gambar tersebut, hewan yang boleh dikurbankan. Ya, betul. Apa makna dan tujuan utama dari pelaksanaan ibadah kurban dalam agama Islam? Iya, silakan kamu Doni. Betul, jawabannya yaitu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Ya, betul, atas kecintaan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tepuk tangan. Lalu, kapan waktu menyembelih hewan kurban itu? Ya, Tina, kamu silakan jawab. Ya, betul. Tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kurban. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu
Peserta didik mampu memahami pengertian kurban. Peserta didik mampu mengetahui dalil hukum kurban. Peserta didik mampu mengetahui latar belakang terjadinya kurban. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu mengetahui ketentuan hewan kurban serta hikmah berkurban. Yang pertama yaitu pengertian kurban. Menurut bahasa, kurban berasal dari kata koribun yang artinya dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, disebut juga udhiyah. Dalil hukum kurban terdapat dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2 dan Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Ayo kita sama-sama baca Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberi engkau ya Muhammad akan kebajikan yang banyak. Sebab itu sembahyanglah engkau pada hari raya haji karena Allah dan sembelihlah kurbanmu. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Nah, makna dari ayat tersebut bahwasannya kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, makna dari ayat ini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Nah, sebagai rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu sebaiknya kita menyisihkan harta kita untuk kurban. Latar belakang terjadinya kurban. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwasannya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi tersebut kemudian diceritakan kepada anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi tersebut karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hari berikutnya, Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara penyembelihan segera dilaksanakan, lalu tanpa disadari di tangannya ada seekor domba. Maka dari itu, Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi untuk disembelih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat dengan menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Nah, tadi telah disinggung bahwasannya waktu menyembelih kurban itu kapan? Ya, betul. Dari tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Nah, untuk ketentuan hewan kurban itu, yang pertama, hewan kurban domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Untuk kambing bisa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Hewan unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Sedangkan sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Jadi harus sesuai dengan ketentuan hewan kurban. Nah, apa hikmah melakukan kurban? Terbagi menjadi 3. Yang pertama bagi orang yang berkurban, yang kedua yaitu bagi penerima daging kurban, dan yang terakhir yaitu bagi kepentingan umum. Nah, yang pertama yaitu bagi orang yang berkurban. Apakah ada yang tahu? Oke, Ibu saja yang jelaskan.
Manfaat bagi orang yang berkurban, yang pertama menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan tolong-menolong, kasih sayang, dan rasa solidaritas. Bagi penerima kurban, manfaatnya apa aja? Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu bertambah semangat dalam hidupnya. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi kepentingan umum. Yang pertama, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Jadi maksudnya dalam menyembelih hewan kurban itu pasti terikat dengan berapa orang, memerlukan orang banyak untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Maka dari itu, dari sanalah tali persaudaraan semakin kuat, semakin kokoh, dan melibatkan semua pihak. Yang kedua yaitu menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Karena ketaatan seseorang tidak dilihat dari orang yang mampu ataupun yang tidak mampu. Karena, ya betul, dilihat dari ketakwaan seseorang. Maka dari itu, bagi orang yang mampu, jangan pelit untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang kurang mampu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran pada hari ini dicukupkan sekian. Sebelum Ibu tutup pada pembelajaran kali ini, Ibu ada quotes mengenai pembelajaran tentang kurban. Bukan kambing atau sapi yang menjadi esensi dari kurban, akan tetapi sikap tawadu serta keikhlasan. Itulah arti kurban yang sesungguhnya. Maka dari itu, jika kalian mampu untuk berkurban, maka berkurbanlah. Karena itu akan menambah ketakwaan kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang akikah. Maka dari itu, kalian baca bukunya terlebih dahulu mengenai akikah. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama mengenai kurban. Pengertian kurban itu terbagi menjadi dua, ada yang menurut bahasa dan menurut syariat. Kurban menurut bahasa yaitu qoribun, yang artinya dekat. Sedangkan arti kurban menurut syariat adalah hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, disebut juga udhiyah. Untuk dalil hukum kurban terdapat dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2 dan Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Lalu latar belakang terjadinya kurban yaitu dijelaskan dalam Al-Quran bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail, yaitu putranya, yang mana mimpi tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun atas mujizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Ismail siap untuk disembelih oleh ayahnya, atas mujizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail alaihissalam ketika disembelih digantikan oleh seekor domba. Dengan demikian Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi untuk disembelih, dan ayahandanya atau Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menyembelih domba tersebut. Dan untuk ketentuan hewan kurban terbagi menjadi 4, yaitu hewan domba, hewan kambing, hewan unta, dan sapi atau kerbau.
Hikmah berkurban itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hikmah bagi orang yang berkurban, yang kedua yaitu hikmah bagi penerima daging kurban, dan yang terakhir yaitu hikmah bagi kepentingan umum. Selanjutnya Ibu sudah menyediakan beberapa soal yang harus kalian jawab. Nah, untuk pengerjaannya Ibu kasih waktu selama 1 minggu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya harus sudah selesai ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Silahkan kepada KM untuk memimpin doa sesudah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.